Kita kemudian akan melihat tahapan sosialisasi menurut Charles Herbert Mead. Tahapan ini kemudian dikenal sebagai Role of Theory yang menjelaskan sosialisasi yang terus berkembang dalam tahap perkembangan fisik dan sosial dalam perubahan anak-anak hingga dewasa. Pada tahap pertama yang disebut sebagai preparation atau preparatory stage, ini menjelaskan sosialisasi sebagai tahapan awal banget nih, ketika individu masih berusia balita dan memiliki komunikasi yang sederhana. Pada tahapan ini, sosialisasi dilakukan dengan interaksi yang sering. Terdapat peniruan dari individu terhadap sosok yang sering ditemui, misalnya ayah, ibu, kakak, misalnya dalam keluarga, kayak gitu. Dan ini kadang menjadi masalah ya dalam keluarga-keluarga tertentu, misalnya keluarga tentara ya, atau pihak-pihak yang terlibat dengan aktivitas yang memisahkan sosok ayah dengan anak kayak gitu ya, misalnya pelaut, tentara kayak gituan. Misalnya dalam kasus sosial dalam perang dunia kedua ya, ketika banyak banget anak-anak ya yang nggak mengenal sosok ayahnya karena ayahnya sibuk berperang, dan ketika perang anaknya tahu-tahu udah dewasa kayak gitu. Dan ini akan menjadi proses sosialisasi yang rumit ketika anak-anak itu nggak tahu keluarga batinya kayak gitu. Dan ini juga sering terjadi juga di Indonesia ketika misalnya seorang ayah itu punya profesi yang bekerja di luar kota kayak gitu. Dan tapi sih ini gue rasa udah agak sedikit terobati masalah ini dengan adanya media komunikasi yang lebih canggih ya kayak gitu. Jadi anak itu bisa ngeliat bapaknya dari jarak jauh melalui video call, misalnya kayak gitu. Kemudian pada tahapan kedua ini disebut sebagai play stage. Pada tahapan ini kesadaran masih rapuh dan proses sosialisasi ditanamkan kepada individu oleh orang dewasa. Jadi ini kemudian dikenal sebagai internalisasi atau proses penanaman kayak gitu. Nanti ya itu ada proses identifikasi yang bertujuan mengenalkan kepribadian orang tua yang akan ditiru oleh anak. Jadi konsep kayak buah jatuh gak jauh dari pohonnya ini sebenarnya menggambarkan proses playstack dalam menanamkan kepribadian kepada seorang anak. Nah, pada proses ini nanti menjadi apa? Penanaman sifat dan karakter yang bersifat fundamental, mendasar banget. Jadi kepribadian dibentuk pada tahapan sosialisasi ini. Nanti apakah anak itu rajin baca buku, lebih suka dengan musik, tergantung sosialisasi pada tahapan ini. Ya makanya kadang metode tahfiz Quran ya atau menanamkan hafalan Quran itu dimulai pada tahapan ini kayak gitu. Atau misalnya menanamkan minat dan bakat ini pun biasanya ditanamkan pada tahapan ini. Jadi nanti kesukaan yang sifat itu habit ya, nanti akan menjadi passion seseorang lebih sering dilakukan pada tahapan ini. Umumnya sih ini usia pada tahap usia 3 tahun hingga remaja awal ya, kayak gitu. Kemudian lanjut ke game stack. Ini sebagai tahap sosialisasi menurut gue menjadi awal banget nih dari kesadaran penuh individu. Jadi kesadaran penuh itu adalah bagaimana individu itu akhirnya mengambil keputusan dengan kesadaran dia sendiri atau apa yang kita sebut sebagai your life, your choice. Kayak gitu. Jadi dia memilih apa yang dia suka. Dia memilih karena kehendak dia. Kayak gitu. Nanti proses internalisasi atau intervensi dari luar ini berkurang bang secara drastis. Dan biasanya dia akan mengambil nilai dari seseorang, dari kelompok, atau hal-hal yang dianggap dia itu dapat dipercaya. Misalnya kayak teman sebaya, kayak misalnya tokoh idolanya, atau yang lain segala macam. Kayak itu. Nanti ya ada pembentukan pola pikir baru dengan cara mencari informasi yang lebih beragam. Nanti individu itu nggak lagi menelikon pihak yang dianggap dominan atau orang-orang yang dianggap sebagai patron bagi dia, yang memerintah dia atau berada pada posisi atas dia. Tapi lebih kepada memilih ya karakter yang menurut dia itu dia banget, gue banget, kayak gitu. Jadi ini proses memilih. Nanti kemudian timbul rasa percaya diri karena nanti apa dia sudah mengenal banyak orang. Kemudian juga bisa dianggap individu akhirnya kayak gue akhirnya tahu nih gue mau kayak apa, gue mau jadi seperti apa, dan gue kayak nanti di masyarakat kayak gini aja deh, misalnya kayak gitu. Kemudian pada tahapan akhir ini disebut sebagai generalized state atau kadang sebagai generalized author gitu ya. Pada proses ini individu siap berperan di masyarakat. Nanti ada proses untuk individu ya ini punya kesadaran yang amat penuh untuk mengambil keputusan. Ini adalah ciri utama ya dari individu pada tahapan ini. Nanti individu itu memahami bahwa keputusan adalah pilihan berisiko. Ini berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Jadi pada tahapan ini kesadaran seorang itu sebenarnya udah penuh banget. Sikap yang dibangun terus berkembang
Dan bagaimana nanti individu itu melihat masa depan masyarakat dimulai pada titik ini, kayak gitu.